Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pokok bahasan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kenapa ini menjadi penting? Karena inilah ciri khas bangsa Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, yang memiliki lima sila yang di dalamnya memiliki butir-butir yang mana bentuk suatu sikap yang harus kita jalani dalam pemerintahan, bernegara, berbangsa, dan juga bertetangga sehingga kita bisa rukun damai karena kita bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan latar belakang pendidikan. Berikut penjelasannya. Baik, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah nilainya pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama tentang Tuhan yang Maha Esa. Artinya orang Indonesia mengakui adanya Tuhan tergantung dari agama apa yang dia anut. Artinya bahwa Indonesia mengakui bahwa memang ada sang pencipta. Ya. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing, beribadah menurut agamanya. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada larangan bagi rakyat Indonesia untuk memilih agama dan memeluk agama dan beribadah. Namun juga sekaligus tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Ya. Dalam hal ini juga Indonesia tidak menerima adanya ateisme atau tidak bertuhan. Artinya kalau ada orang Indonesia di Indonesia tidak mengenal Tuhan, berarti itu tidak menjadi warga negara Indonesia karena itu harus dibuktikan di kartu tanda penduduk. Rakyat Indonesia harus memiliki agama, ya. Kemudian menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, artinya sesama makhluk, sesama manusia beragama tidak saling mengganggu, tidak saling merongrong, dan terciptanya toleransi beragama, ya. Dan negara memfasilitasi tumbuh berkembangnya masing-masing agama. Baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak kemanusiaan, hak asasi manusia atau human right yang menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang inilah kita wujudkan dalam bentuk saling membantu, memiliki kasih sayang, ya, dan tidak memaksakan kehendak pribadi atau dengan kata lain bahwa kita harus menindak hal-hal sifatnya merongrong atau merusak hak-hak orang lain. Baik. Selanjutnya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nasionalisme, cinta tanah air, cinta produk dalam negeri, cinta bangsa Indonesia, dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Artinya, sebagai bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap negara kita karena kita dilahirkan di sini, kita dibesarkan di sini, dan kita harus cinta produk dalam negeri Indonesia sebagai bentuk bahwa kita memiliki kemampuan, kita memiliki kekuatan, dan kita bisa memiliki potensi yang tinggi terhadap produk dalam negeri. Dan juga kita harus saling membantu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa karena kita adalah sama-sama bangsa Indonesia senasib dan sepenanggungan, ya. Baik, masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini adalah mengutamakan adalah demokrasi atau dengan istilah kita sering sebut adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. From people, by people, dan for people, ya. Artinya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan musyawarah adalah untuk kepentingan bersama. Karena itu, sistem pemerintahan kita menganut namanya pemilu yang demokratis. Artinya, rakyat yang memilih pilihannya tanpa ada oleh paksaan, tanpa ada oleh tekanan, dan tanpa oleh penunjukan secara langsung, tetapi melalui sistem musyawarah, melalui sistem demokrasi yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya memaksakan kehendak tidak berlaku di Indonesia, tapi lebih mengutamakan sifat musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan secara bersama.
Ya, sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terkandung pada sila kelima adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Artinya pemerintah membangun baik jalan, jembatan, pelabuhan, kemudian lapangan terbang, kemudian transportasi, ya, telekomunikasi itu untuk kepentingan rakyat supaya rakyat menikmati hasil-hasil pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk kemakmuran sumber daya alam yang ada untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok. Walaupun disadari sampai saat ini itu belum sepenuhnya terwujud, namun itu adalah salah satu sampai saat ini upaya pemerintah untuk ke arah ke sana. Oleh karena itu, mari kita bantu pemerintah, mari kita bantu masyarakat untuk saling membantu. Jangan pula lah kita merusak, jangan pula kita memprovokasi, jangan pula kita mengadu domba untuk merusak fasilitas-fasilitas negara yang sudah dibangun untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, seluruh rakyat dan seluruh kekayaan yang ada di Indonesia adalah untuk kepentingan bersama dan untuk kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Ya, pada akhir sesi ini kami memberikan tugas kepada siswa bahwa satu, tulislah di kertas selembar atau kertas tugas pengalaman kamu sebagai warga negara. Satu, adanya toleransi beragama di lingkungan kamu atau tempat tinggal. Misalnya dalam acara hari raya ataupun acara yang lain-lain. Yang kedua, menghormati hak-hak bertetangga, misalnya hubungan keluarga, hubungan tetangga dengan tetangga, saling toleransi, tidak saling mengganggu. Yang ketiga, mencintai tanah air atau kegiatan-kegiatan membersihkan ataupun apa yang lainnya. Yang keempat, kegiatan pemilu atau musyawarah yang pernah Anda lihat, yang pernah Anda ikuti, atau yang pernah Anda dengar, ya. Dan yang kelima, pembangunan daerahmu untuk kepentingan bersama. Apa saja yang dibangun pemerintah daerahmu untuk kepentingan bersama. Ya, kumpulkan dalam waktu sesuai yang ditentukan oleh guru kalian masing-masing. Ingat bahwa hal ini tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk penyebaran ilmu pengetahuan, dan tolong adik-adik sekalian jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.